Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rusdianti Amalina dengan nomor induk mahasiswa 190104010159 dari lokal KPI 19B1. Nah, di samping saya ini ada Ibu Rizkiatul Hasanah, Esos MSos, selaku dosen pengampu mata kuliah Psikologi Komunikasi. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai psikologi komunikasi. Yuk kita telaah lebih jauh mengenai psikologi komunikasi ini. Di sini saya sudah menyiapkan mind mapping mengenai psikologi komunikasi, mulai dari pengertian dan definisi dasar psikologi komunikasi, peranan psikologi dalam proses komunikasi, karakteristik manusia komunikan, sistem komunikasi intrapersonal, peranan motivasi dalam komunikasi, dan yang terakhir ada konsep diri dan atraksi intrapersonal. Nah, yang pertama adalah pengertian dan definisi psikologi komunikasi. Psikologi sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu psyche dan logos. Psyche berarti jiwa, sedangkan logos berarti pengetahuan. Dengan ini berarti pengertian psikologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejiwaan. Namun, pengertian psikologi ini sudah banyak bergeser karena saat ini psikologi lebih banyak mempelajari tentang perilaku manusia. Sedangkan komunikasi adalah suatu proses penyampaian pesan yang bertujuan untuk membuat persepsi atau arti antara komunikator atau si penyampai pesan dan komunikan, yaitu penerima pesan. Maka dari itu, manusia sebagai makhluk sosial yang tentu saja membutuhkan komunikasi dengan sesamanya. Dan tidak ada manusia yang tidak pernah melakukan komunikasi. Karena setiap hari kita selalu berinteraksi baik secara langsung maupun tidak langsung. Hanya saja, setiap manusia memiliki kemampuan yang berbeda dalam menyampaikan pesan kepada orang lain. Maka dari itu, keterlibatan psikologi dalam komunikasi tidak bisa ditinggalkan karena psikologi merupakan salah satu keilmuan yang mempelajari berbagai macam kondisi manusia seperti perilaku, pikiran, dan mental. Nah, jadi psikologi komunikasi ini adalah ilmu yang berupaya mendeskripsikan, menguraikan, menerka, dan meramalkan peristiwa mental, yaitu proses berpikir dalam perilaku komunikasi. Yang kedua adalah peranan psikologi dalam proses komunikasi. Psikologi komunikasi adalah cabang ilmu yang mempelajari komunikasi berdasarkan aspek psikologis. Peran psikologi komunikasi dalam hubungan antar manusia sangat membantu untuk menjembatani kesenjangan komunikasi apapun yang mungkin terjadi antar manusia, baik itu berupa komunikasi verbal maupun non-verbal. Dengan kemampuan untuk memahami psikologi komunikasi, maka akan menghindarkan pihak-pihak yang terlibat dari kesalahpahaman yang mungkin merugikan berkat adanya pemahaman bersama. Dalam konsep ilmu komunikasi, keterkaitan psikologi memang tidak bisa ditinggalkan. Bahkan, para bapak komunikasi, 3 diantaranya adalah pakar psikologi, yaitu Kurt Lewin, Paul Lazarsfeld, dan Carl I. Hoffman. Jadi, psikologi sangatlah berperan dalam proses komunikasi. Nah, adapun peranan psikologi dalam proses komunikasi ialah diantaranya yaitu mempengaruhi kecerdasan emosional, menumbuhkan rasa percaya, menumbuhkan rasa saling pengertian, menentukan identitas seseorang, menentukan tingkat hubungan, berbagi arti, memungkinkan komunikasi yang koheren, memperkuat sugesti, membangun hubungan sosial, mencapai tujuan, menimbulkan kesenangan, mempengaruhi sikap, belajar berempati dalam berkomunikasi, memudahkan dalam menerima informasi, membantu kepribadian seseorang, mengurangi kegagalan dalam berkomunikasi, dan yang terakhir adalah membantu memecahkan masalah. Yang ketiga adalah karakteristik manusia komunikan. Di dalam karakteristik manusia komunikan terdapat beberapa faktor, yaitu faktor personal dan faktor situasional. Faktor-faktor personal yang mempengaruhi manusia diantaranya adalah faktor biologis dan faktor sosio-psikologis. Nah, yang pertama adalah faktor biologis.
Faktor biologis inilah yang sangat mempengaruhi tingkah laku yang mana terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan makan, minum, istirahat, dan kebutuhan seksual. Dan yang kedua ada faktor sosial psikologis, yaitu faktor karakteristik yang disebabkan oleh proses sosial seseorang yang mempengaruhi perilaku dengan adanya motif, sikap, emosi, kepercayaan, kebiasaan, dan kemauan. Sedangkan faktor-faktor situasional diantaranya adalah faktor ekologis, faktor rancangan dan arsitektural, faktor temporal, suasana perilaku, faktor teknologi, faktor sosial yaitu sistem peran, struktur sosial dan karakteristik sosial individu, yang selanjutnya lingkungan psikososial, dan yang terakhir adalah stimuli. Yang keempat ada sistem komunikasi interpersonal, sensasi, dan persepsi. Komunikasi interpersonal merupakan suatu proses pengolahan informasi tentang bagaimana caranya orang menerima informasi, kemudian mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Komunikasi interpersonal meliputi sensasi, persepsi, memori, dan berpikir. Sensasi adalah proses menangkap stimuli, sedangkan persepsi adalah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, persepsi mengubah sensasi menjadi sebuah informasi. Yuk kita ulik lebih dalam mengenai sensasi. Sensasi berasal dari kata sense yang berarti kemampuan yang dimiliki manusia untuk menyerap segala hal yang diinformasikan oleh panca indera. Sensasi merupakan tahapan paling awal dalam penerimaan informasi. Sensasi berasal dari kata sense yang berarti alat penginderaan, yaitu sesuatu yang menghubungkan organisme dengan lingkungannya. Adapun definisi dari sensasi yang dikemukakan oleh para ahli yang dimana salah satunya yaitu Benjamin B. Wellman yang berpendapat bahwa sensasi adalah pengalaman elementer yang segera yang terutama sekali berhubungan dengan kegiatan alat indera. Namun, apapun definisi sensasi, fungsi alat indera dalam menerima informasi dari lingkungan sangat penting. Melalui alat indera, manusia dapat memahami kualitas fisik lingkungannya. Selain itu, melalui alat indera, manusia dapat memperoleh pengetahuan dan semua kemampuan untuk berinteraksi dengan dunianya. Nah, sekarang kita beralih ke persepsi. Apa sih persepsi itu? Nah, jadi persepsi adalah pengalaman tentang objek, peristiwa, atau hubungan-hubungan yang diperoleh dengan menyimpulkan informasi dan menafsirkan pesan. Desidereto menyebutkan bahwa meskipun sensasi ada hubungannya dengan persepsi, namun dalam menafsirkan makna informasi indrawi tidak hanya melibatkan sensasi, tapi juga atensi, ekspektasi, motivasi, dan memori. Nah, namun dalam perspektif ilmu komunikasi, persepsi bisa dikatakan sebagai inti dari komunikasi, sedangkan penafsirannya interpretasi adalah inti dari persepsi. Karena jika persepsi itu tidak ada, maka kita tidak akan mungkin untuk melakukan komunikasi secara efektif. Nah, jadi persepsi inilah yang menentukan kita memilih suatu pesan dan mengabaikan pesan yang lainnya. Dengan adanya persepsi inilah, suatu pemahaman akan diri pribadi yang berkembang sejalan dengan perubahan-perubahan yang terjadi dalam hidup kita dan menentukan bagaimana mereka akan bersikap. Next, kita akan membahas peranan motivasi dalam komunikasi. Sebagai makhluk sosial, komunikasi merupakan unsur penting dalam kehidupan manusia. Dalam komunikasi dibutuhkan adanya sebuah motivasi karena antara komunikasi dengan motivasi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat. Istilah motivasi berasal dari kata motif yang dapat diartikan sebagai kekuatan atau energi yang terdapat dalam diri manusia yang menyebabkan setiap orang tersebut bertindak atau berbuat. Wujud motif tidak dapat diamati secara langsung, tetapi dapat digambarkan dalam tingkah lakunya, berupa rangsangan, dorongan, atau pembangkit tenaga munculnya suatu tingkah laku tertentu. Ada dua faktor penentu perlu tidaknya seseorang diberikan motivasi, yaitu kebutuhan dan pengarahan perilaku.
Setiap individu memiliki kebutuhan yang kemudian mendorong keinginan untuk berusaha bagaimana caranya agar dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Keinginan yang belum terpenuhi akan menaikkan tensi atau menaikkan ketegangan. Nah, ketegangan yang terjadi dalam diri seseorang dapat menimbulkan tindakan yang mengarah pada pencapaian tujuan. Nah, berdasarkan tindakan yang dilakukan tersebut, individu itu memperoleh suatu hasil. Nah, hasil inilah yang memberikan kepuasan bagi seseorang. Dengan kepuasan tersebut, maka terpenuhilah kebutuhan yang diinginkannya. Dan yang terakhir yang akan kita bahas di sini adalah mengenai konsep diri dan atraksi interpersonal. Yang pertama ada konsep diri. Apa sih konsep diri itu? Nah, jadi konsep diri adalah pandangan kita terhadap diri kita yang meliputi karakteristik fisik, psikologis, dan sosial yang mana kita memperoleh informasi diri kita melalui evaluasi dari orang lain maupun dari pembelajaran terhadap diri kita sendiri. Nah, pengaruh konsep diri bisa berasal dari orang lain maupun kelompok rujukan. Jadi konsep diri ini terbagi menjadi dua, yakni konsep diri positif dan konsep diri negatif. Yang pertama adalah konsep diri positif. Konsep diri positif yang dimiliki seorang individu adalah adanya kemampuan cakupan yang luas dari diri untuk dapat menampung seluruh pengalaman mentalnya, sehingga evaluasi tentang dirinya sendiri menjadi positif. Individu dapat menerima dirinya sendiri secara apa adanya. Dengan demikian, seorang individu dengan konsep diri yang positif akan bertindak dengan berani dan spontan serta memperlakukan individu lain dengan hangat dan hormat. Oleh karena itu, seorang individu dengan konsep diri positif menghadapi kehidupannya dengan cara-cara yang telah dikemukakan, kehidupannya akan terasa menyenangkan, penuh kejutan, dan penuh penghargaan. Nah, yang kedua adalah konsep diri negatif. Nah, berbanding terbalik dengan konsep diri positif tadi, pada konsep diri yang negatif, dimensi diri terdiri atas pengetahuan, evaluasi, dan penghargaan dari seorang individu tentang dirinya sendiri adalah sangat sedikit dan kurang realistis. Next and the last adalah atraksi interpersonal. Apa yang dimaksud dengan atraksi interpersonal? Nah, jadi atraksi adalah pertunjukan, sedangkan interpersonal adalah hubungan antar individu. Jadi, atraksi interpersonal adalah pertunjukan umum mengenai hubungan antar individu. Lebih tepatnya, atraksi interpersonal adalah kesukaan pada orang lain, sikap positif, dan daya tarik seseorang. Atraksi interpersonal mempengaruhi dalam hal penafsiran pesan dan efektivitas komunikasi. Semakin kita menyukai seseorang tersebut, maka penilaian positif kita terhadap dia semakin meningkat juga. Begitupun sebaliknya. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan dari saya mengenai psikologi komunikasi. Semoga bermanfaat, dan apabila ada kesalahan dalam menyampaikan, mohon maaf, dan saya ucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.